Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ashari Yuliawan dari PAI 5A. Saya akan menjawab soal UAS pada mata kuliah BPP 2 PAI yang diampu oleh Dr. Haja Hilda Ainisyifa MAG. Nomor 1, yaitu perencanaan pembelajaran memberikan peranan penting dalam memandu guru ketika melaksanakan tugas sebagai pendidik dalam melayani kebutuhan belajar peserta didiknya, termasuk menjadi langkah awal sebelum proses pembelajaran berlangsung. Nah, jelaskan dan analisis pernyataan di bawah ini. A. Mengapa pembelajaran perlu perencanaan? B. Apa yang menjadi dasar atau landasan perencanaan pembelajaran PAI? C. Bagaimana cara merencanakan pembelajaran? A. Mengapa pembelajaran perlu perencanaan? Perencanaan pembelajaran adalah suatu proyeksi mengenai kegiatan atau proses yang akan dilakukan selama pembelajaran berlangsung. Adanya perencanaan pembelajaran atau institutional design, guru dapat memperkirakan dan memproyeksikan tindakan atau aktivitas yang akan dilakukan pada saat pembelajaran yang akan dilakukan dalam kelas. Mengingat perencanaan itu sendiri sebagai proyeksi kegiatan, maka kedudukannya dalam sistem pembelajaran menjadi amat strategis dan sangat penting bagi guru, bahkan bagi siswa. Setiap guru yang akan melakukan pembelajaran di dalam kelas, maka perlu mempersiapkan materi atau apa yang akan disampaikan agar saat di dalam kelas guru tidak keteteran. Yang selanjutnya itu nomor 1B, apa yang menjadi dasar atau landasan perencanaan pembelajaran PAI. Suatu asumsi atau prinsip yang menjadi sandaran atau titik tolak dalam mengembangkan kurikulum. Secara garis besar yaitu ada 3: Al-Quran, As-Sunnah, dan Ijtihad. Yang pertama itu Al-Quran. Al-Quran ialah firman Allah berupa wahyu yang disampaikan oleh Jibril kepada Nabi Muhammad SAW. Di dalamnya terkandung ajaran pokok yang dapat dikembangkan untuk keperluan seluruh aspek kehidupan melalui ijtihad. Ajaran yang terkandung dalam Al-Quran itu terdiri dari 2 prinsip besar, yaitu yang berhubungan dengan masalah keimanan yang disebut akidah, dan yang berhubungan dengan amal yang disebut syariah. Secara lengkap, Al-Quran didefinisikan sebagai firman Allah yang diturunkan kepada hati Rasulullah Muhammad ibn Abdullah melalui Ruh Al-Amin dengan lafal-lafalnya yang berbahasa Arab dan maknanya yang benar, agar menjadi hujah bagi Rasul bahwa ia adalah Rasulullah dan sebagai undang-undang bagi manusia, dan memberi petunjuk kepada mereka, serta menjadi sarana pendekatan dan ibadah kepada Allah dengan membacanya. Dan ia terhimpun dalam sebuah mushaf, diawali dengan surat Al-Fatihah, diakhiri dengan surat An-Nas, disampaikan kepada kita secara mutawatir, baik secara lisan maupun tulisan dari generasi ke generasi, dan ia terpelihara dari berbagai perubahan atau pergantian. Yang kedua itu adalah As-Sunnah. As-Sunnah didefinisikan sebagai suatu yang didapatkan dari Nabi Muhammad SAW yang terdiri dari ucapan, perbuatan, persetujuan, sifat fisik atau budi atau biografi, baik pada masa sebelum kenabian ataupun sesudahnya. Suatu hal yang sudah kita ketahui bersama bahwa Rasulullah Muhammad SAW diutus ke bumi ini salah satunya adalah untuk memperbaiki moral atau akhlak umat manusia. Oleh karena itu, sunnah merupakan landasan kedua bagi cara pembinaan pribadi manusia muslim. Sunnah selalu membuka kemungkinan penafsiran berkembang. Itulah sebabnya maka ijtihad perlu ditingkatkan dalam memahaminya, termasuk sunnah yang berkaitan dengan pendidikan. Ketiga itu ijtihad. Ijtihad adalah istilah para fuqaha, yaitu berpikir dengan menggunakan seluruh ilmu yang dimiliki oleh ilmuwan syariah Islam untuk menetapkan atau menentukan sesuatu hukum atau syariat Islam dalam hal-hal yang ternyata belum ditegaskan hukumnya oleh Al-Quran dan As-Sunnah. Ijtihad dalam hal ini dapat saja meliputi seluruh aspek kehidupan, termasuk aspek pendidikan.
tetapi tetap berpedoman pada Al-Quran dan As-Sunnah. Namun demikian, ijtihad harus mengikuti kaidah-kaidah yang diatur oleh para mujtahid, tidak boleh bertentangan dengan isi Al-Quran dan Sunnah tersebut, karena ijtihad dipandang sebagai salah satu sumber hukum yang sangat dibutuhkan sepanjang masa setelah Rasulullah wafat. Sasaran ijtihad adalah segala sesuatu yang diperlukan dalam kehidupan yang senantiasa berkembang. Ijtihad bidang pendidikan sejalan dengan perkembangan zaman yang semakin maju, terasa semakin urgen dan mendesak, tidak saja di bidang materi atau isi, melainkan juga di bidang sistem dalam arti yang luas. Selanjutnya 1C, bagaimana merencanakan pembelajaran. Langkah-langkah dari penyusunan perencanaan pembelajaran. Yang pertama yaitu merumuskan tujuan. Rumusan tujuan pembelajaran menurut Bloom harus mencakup 3 aspek, yaitu domain kognitif, afektif, dan psikomotor. Yang kedua yaitu pengalaman belajar. Memilih pengalaman belajar yang harus dilakukan siswa sesuai dengan tujuan pembelajaran. Belajar bukan hanya mencatat dan menghafal, akan tetapi proses berpengalaman. Yang ketiga, kegiatan belajar mengajar. Menentukan kegiatan belajar mengajar yang sesuai. Pada dasarnya guru dapat merancang melalui pendekatan kelompok atau individual. Yang keempat, itu orang-orang yang terlibat. Perencanaan pembelajaran bertanggung jawab dan menentukan orang yang akan membantu dalam proses pembelajaran. Orang-orang yang terlibat dalam pembelajaran khususnya yang berperan sebagai sumber belajar meliputi guru dan juga tenaga profesional. Yang kelima itu bahan dan alat. Penyeleksian bahan dan alat juga merupakan bagian dari sistem perencanaan pembelajaran. Yang keenam itu fasilitas fisik. Fasilitas fisik dapat digunakan melalui proses perencanaan yang matang, melalui pengaturan secara profesional, termasuk adanya sokongan finansial sesuai dengan kebutuhan. Yang ketujuh yaitu perencanaan evaluasi dan pengembangan. Melalui evaluasi, kita dapat melihat keberhasilan perencanaan pembelajaran dan keberhasilan siswa mencapai tujuan pembelajaran. Evaluasi terhadap hasil belajar siswa akan memberikan informasi, yaitu A. Kelemahan dan perencanaan pembelajaran, B. Kekeliruan mendiagnosis siswa tentang kesiapan mengikuti pengalaman belajar, C. Kelengkapan tujuan pembelajaran khusus, D. Kelemahan-kelemahan instrumen yang digunakan untuk mengukur kemampuan siswa mencapai tujuan pembelajaran. Nomor 2, jelaskan unsur-unsur yang menentukan kualitas pembelajaran PAI di sekolah atau di madrasah sehingga pembelajaran tersebut dapat terlaksana secara efektif dan efisien. Unsur-unsur yang menentukan kualitas pembelajaran PAI agar efektif dan efisien menurut Umar Hamalik dalam bukunya Kurikulum dan Pembelajaran mengemukakan unsur-unsur pembelajaran sebagai berikut. Pertama yaitu unsur dinamis pembelajaran pada diri guru. Kedua, unsur pembelajaran kongruen dengan unsur belajar, yang mana motivasi belajar menuntut sikap tanggap dari pihak guru serta kemampuan untuk mendorong motivasi dengan berbagai upaya pembelajaran. B. Sumber yang digunakan sebagai bahan belajar terdapat pada buku pelajaran, pribadi guru, dan sumber masyarakat. C. Pengadaan alat-alat bantu belajar yang dilakukan oleh guru, siswa sendiri, dan bantuan orang tua. D. Itu menjamin dan membina suasana belajar yang efektif. E. Subjek belajar yang berada dalam kondisi kurang mantap perlu diberikan binaan. Nah, selanjutnya yaitu dalam proses belajar mengajar PAI, guru PAI harus memenuhi unsur-unsur yang merupakan tahapan dalam penyampaian materi pembelajaran. Unsur-unsur yang harus dilaksanakan pada penyampaian materi yang pertama yaitu at-tamhid atau pendahuluan. Nah, pendahuluan merupakan salah satu unsur yang penting dalam pembelajaran, terutama dalam mata pelajaran agama Islam, yang bermanfaat untuk menarik perhatian siswa dan mempersiapkan siswa dalam menerima materi yang baru. Nah, yang pertama yaitu pendahuluan dengan media. Nah, media pembelajaran merupakan teknik yang paling berpengaruh pada murid untuk menarik perhatiannya. Apabila guru bisa
menggunakan media tersebut sebaik-baiknya. Nah, contoh lainnya ketika guru PAI ingin menerangkan tentang kemahakuasaan Allah dengan menggunakan media visual atau audio visual berupa kejadian bencana. Dengan perantaraan media pelajaran tersebut, siswa akan lebih memahami tujuan materi yang diajarkan. Yang kedua yaitu pendahuluan dengan kisah. Nah, salah satu yang dapat menarik perhatian murid yaitu menggunakan kisah atau cerita, karena siswa terutama SD atau SMP akan suka kepada kisah-kisah gitu, yang mana kisah-kisah itu akan lebih berkesan kepada siswa dan siswa akan siap dan berkonsentrasi dalam materi tersebut. Yang ketiga yaitu pendahuluan dengan melihat kejadian sehari-hari. Nah, contoh terjadinya seperti misalkan banjir di mana-mana dapat dihubungkan dengan perlunya meningkatkan budaya bersih, di antaranya tidak membuang sampah sembarangan. Yang keempat selanjutnya yaitu pendahuluan dengan pertanyaan. Keempat, ya, pendahuluan dengan pertanyaan merupakan teknik agar siswa dapat mengingat materi yang terdahulu sehingga materi yang baru ada korelasinya. Nah, yang kelima yaitu pendahuluan dengan bertanya materi yang sudah dibahas agar perhatian siswa baik dan adanya konsentrasi juga mempersiapkan siswa dalam menerima materi yang baru. Maka guru harus mengingatkan siswa pada mata pelajaran yang sudah dibahas dengan cara melakukan pertanyaan. Nah, selanjutnya yaitu B, ya, pemaparan atau penyajian materi. Bisa menggunakan dua metode, yaitu metode penyajian teks dan yang kedua metode penyajian PowerPoint. Nah, C yaitu unsur diskusi. Diskusi merupakan metode penyajian materi yang sangat dinamis dan melibatkan siswa secara aktif. D itu unsur kesimpulan. Nah, secara umum kesimpulan berguna bagi guru yang menyampaikan materi pembelajaran dan murid yang belajar. Ya, E yaitu unsur aplikasi materi pembelajaran. Nah, adalah usaha guru untuk mengaitkan materi pembelajaran dengan realita kehidupan. Nah, materi yang dibahas sebaiknya menjadi pemberi peringatan agar seseorang tidak melakukan kesalahan. Selain itu juga materi harus mampu mendorong seseorang untuk berbuat kebajikan, baik untuk kepentingan pribadi maupun kepentingan bersama. Hal tersebut sesuai dengan firman Allah dalam surat Al-Asr ayat 3, yang artinya kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh dan nasihat menasihati supaya mentaati kebenaran dan nasihat menasihati supaya menetapi kesabaran. Selanjutnya yaitu pendahuluan dengan pertanyaan. Keempat, ya, pendahuluan dengan pertanyaan merupakan teknik agar siswa dapat mengingat materi yang terdahulu sehingga materi yang baru ada korelasinya. Nah, yang kelima yaitu pendahuluan dengan bertanya materi yang sudah dibahas agar perhatian siswa baik dan adanya konsentrasi juga mempersiapkan siswa dalam menerima materi yang baru. Maka guru harus mengingatkan siswa pada mata pelajaran yang sudah dibahas dengan cara melakukan pertanyaan. Nah, selanjutnya itu B, ya, pemaparan atau penyajian materi. Bisa menggunakan dua metode, yaitu metode penyajian teks dan yang kedua metode penyajian PowerPoint. Nah, C yaitu unsur diskusi. Diskusi merupakan metode penyajian materi yang sangat dinamis dan melibatkan siswa secara aktif. D itu unsur kesimpulan. Nah, secara umum kesimpulan berguna bagi guru yang menyampaikan materi pembelajaran dan murid yang belajar. Ya, E yaitu unsur aplikasi materi pembelajaran. Nah, adalah usaha guru untuk mengaitkan materi pembelajaran dengan realita kehidupan. Nah, materi yang dibahas sebaiknya menjadi pemberi peringatan agar seseorang tidak melakukan kesalahan. Selain itu juga materi harus mampu mendorong seseorang untuk berbuat kebajikan, baik untuk kepentingan pribadi maupun kepentingan bersama. Hal tersebut sesuai dengan firman Allah dalam surat Al-Asr ayat 3, yang artinya kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh dan nasihat menasihati supaya mentaati kebenaran dan nasihat menasihati supaya menetapi kesabaran. Baik, soal nomor 3, secara garis besar teori-teori belajar dikelompokkan menjadi 3 paradigma, yaitu behaviorisme, kognitivisme, dan konstruktivisme. Uraikan secara sistematis tentang pengertian belajar, proses pembelajaran, dan implikasi teori terhadap pembelajaran. Berikan kritik terhadap masing-masing paradigma tersebut. Nah, itu jawabannya.
kita kita menjawab pengertian dari teori belajar tersebut. Nah, teori belajar yang pertama yaitu teori behavioristik. Teori belajar behavioristik yaitu mendefinisikan bahwa belajar merupakan perubahan perilaku, khususnya perubahan kapasitas siswa untuk berperilaku yang baru sebagai hasil belajar, bukan sebagai proses pematangan pendewasaan semata. Selanjutnya yaitu teori konstruktivistik. Nah, teori konstruktivisme mendefinisikan atau teori konstruktivistik mendefinisikan belajar sebagai aktivitas yang benar-benar aktif, di mana peserta didik membangun sendiri pengetahuannya, mencari makna sendiri, mencari tahu tentang yang dipelajarinya, dan menyimpulkan konsep dan ide baru dengan pengetahuan yang sudah ada dalam dirinya. Yang selanjutnya yaitu teori kognitivistik. Teori kognitif memahami belajar bukan hanya sekedar mendapat stimulus dan menghasilkan respon yang mekanistik, tetapi belajar juga melibatkan kondisi mental di dalam individu pembelajar yang berhubungan dengan persepsi, perhatian, motivasi, dan lain-lain. Sehingga belajar dipahami sebagai suatu proses mental yang aktif dalam memperoleh, mengingat, dan menunjukkan ke dalam perilaku. Nah, perilaku yang nampak tidak dapat diamati dan diukur apabila tidak melibatkan proses mental seperti kesadaran, motivasi, keyakinan, dan proses mental lainnya. Nah, selanjutnya saya akan menjawab implikasi dari teori behavioristik. Nah, yang pertama yaitu pembelajaran adalah upaya alih pengetahuan dari guru kepada siswa. B. Tujuan pembelajaran lebih ditekankan pada bagaimana menambah pengetahuan. C. Strategi pembelajaran lebih ditekankan pada perolehan keterampilan yang terisolasi dengan akumulasi fakta yang berbasis pada logika linier. D. Pembelajaran mengikuti aturan kurikulum secara ketat dan lebih ditekankan pada keterampilan mengungkapkan kembali apa yang dipelajari. E. Kegagalan dalam belajar atau ketidakmampuan dalam penambahan pengetahuan dikategorikan sebagai kesalahan yang perlu dihukum, dan keberhasilan atau kemampuan dikategorikan sebagai bentuk perilaku yang pantas diberi hadiah. F. Evaluasi lebih ditekankan pada respon pasif melalui sistem paper and pencil test dan menuntut hanya ada satu jawaban yang benar. Dengan demikian, evaluasi lebih ditekankan pada hasil dan bukan pada proses atau sintesis antara keduanya. Selanjutnya itu implikasi teori kognitivisme menghadapkan anak pada suatu situasi yang membingungkan atau suatu masalah. Anak akan berusaha membandingkan realita di luar dirinya dengan model mental yang telah dimilikinya, dan dengan pengalamannya anak akan mencoba menyesuaikan atau mengorganisasikan kembali struktur-struktur idenya dalam rangka untuk mencapai keseimbangan di dalam benaknya. Yang selanjutnya yaitu implikasi teori konstruktivisme. Adapun teori belajar konstruktivistik dalam pendidikan anak menurut Pujadi adalah sebagai berikut. Yang pertama, tujuan pendidikan menurut teori belajar konstruktivisme adalah menghasilkan individu atau anak yang memiliki kemampuan berpikir untuk menyelesaikan setiap persoalan yang dihadapi. Kedua, kurikulum dirancang sedemikian rupa sehingga terjadi situasi yang memungkinkan pengetahuan dan keterampilan dapat dikonstruksi oleh peserta didik. Selain itu, latihan memecahkan masalah seringkali dilakukan melalui belajar kelompok dengan menganalisis masalah dalam kehidupan sehari-hari. Dan yang ketiga, peserta didik diharapkan selalu aktif dan dapat menemukan cara belajar yang sesuai bagi dirinya. Guru hanyalah berfungsi sebagai mediator, fasilitator, dan teman yang membuat situasi yang kondusif untuk terjadinya konstruksi pengetahuan pada diri peserta didik. Selanjutnya itu proses pembelajaran behavioristik. Untuk itu di dalam buku Mukin dijelaskan ada beberapa cara yang bisa dilakukan oleh tenaga pendidik atau guru dalam menerapkan teori
behavioristik pada proses pembelajaran. Adapun langkah-langkah yang dapat dilakukan itu sebagai berikut. Yang pertama, mengenali tujuan. Yang kedua, melakukan analisis pada pembelajaran. Yang ketiga, mengidentifikasi karakteristik dan kemampuan awal pembelajaran. Yang keempat, menetapkan indikator yang dapat menunjang keberhasilan pembelajaran. Kelima, melakukan pengembangan materi ajar seperti buku pembahasan, topik, dan lain-lain. Yang keenam, melakukan pengembangan strategi pembelajaran seperti metode, media, kegiatan, dan waktu. Yang ketujuh, melakukan pengamatan terhadap stimulus apa yang dapat diberikan untuk peserta didik seperti latihan, tes, tugas, dan sejenisnya. Yang kedelapan, menganalisis dan memahami tanggapan peserta didik terhadap pembelajaran. Yang kesembilan, memberikan penguatan atau reinforcement baik positif maupun negatif. Yang kesepuluh, mengevaluasi diri setelah melakukan pembelajaran dengan maksud melengkapi kekurangan yang ada. Berdasarkan dari berbagai penjelasan di atas, dapat dipahami bahwa dalam proses pembelajaran dengan menggunakan teori behavioristik, manusia dituntun untuk lebih cenderung responsif terhadap stimulus-stimulus yang diberikan, kemudian menghasilkan perilaku yang baik. Yang selanjutnya yaitu proses pembelajaran kognitivisme. Dalam proses belajar mengajar diperlukan cara yang tepat untuk mendapatkan hasil belajar yang maksimal. Berikut adalah aplikasi teori belajar kognitif menurut teori Gestalt dalam proses pembelajaran. Pertama yaitu pengalaman tilikan atau insight. Tilikan bisa disebut juga pemahaman mengamati dalam proses belajar. Hendaknya peserta didik memiliki kemampuan tilikan, yaitu mengenal keterkaitan unsur-unsur suatu objek atau peristiwa. Pembelajaran yang bermakna atau meaningful learning, dalam hal ini unsur-unsur yang bermakna akan sangat menunjang pembentukan tilikan dalam proses pembelajaran. Hal ini akan sangat bermanfaat dan membantu peserta dalam menangani suatu masalah. Yang selanjutnya yaitu perilaku bertujuan atau purposive behavior. Suatu perilaku akan terarah pada tujuan. Proses pembelajaran akan berjalan efektif jika para peserta didik mengerti tujuan yang ingin dicapainya. Jadi hendaknya para guru membantu para peserta didik untuk memahami arah dan tujuannya. Nah, selanjutnya yaitu prinsip ruang hidup atau life space. Perilaku individu memiliki hubungan dengan tempat dan lingkungan dia berada. Jadi, materi yang diajarkan harusnya berhubungan dengan situasi dan kondisi kehidupan individu. Yang terakhir yaitu transfer dalam belajar, yaitu proses pemindahan pola tingkah laku dalam situasi pembelajaran tertentu ke situasi lain. Nah, selanjutnya yaitu proses belajar konstruktivisme. Proses belajar konstruktivistik sebagaimana dirilis dalam laman dapat dilihat dari berbagai aspek, yaitu proses belajar konstruktivistik, kedua peranan siswa, tiga peranan guru, empat sarana belajar, yang kelima evaluasi hasil belajar. Proses pembelajaran teori konstruktivistik yang selanjutnya yaitu membebaskan siswa dari belenggu kurikulum yang berisi fakta-fakta lepas yang sudah ditetapkan dan memberikan kesempatan kepada siswa untuk mengembangkan ide-idenya secara lebih bebas, menempatkan siswa sebagai kekuatan timbulnya interest untuk membuat hubungan ide-ide atau gagasan-gagasan, kemudian memformulasikan kembali ide-ide tersebut serta membuat kesimpulan-kesimpulan. Guru bersama-sama siswa mengkaji pesan-pesan penting bahwa dunia adalah kompleks di mana terjadi bermacam-macam pandangan tentang kebenaran yang datangnya dari berbagai interpretasi. Yang selanjutnya yaitu guru mengakui bahwa proses belajar serta penilaiannya merupakan suatu usaha yang kompleks, suka dipahami, tidak teratur, dan tidak mudah dikelola. Nah, selanjutnya yaitu kritik terhadap teori behaviorisme. Nah, pembelajaran siswa yang berpusat pada guru bersifat mekanistik dan hanya berorientasi pada hasil yang dapat diamati dan diukur. Kritik ini sangat tidak berdasar karena penggunaan teori behavioristik mempunyai persyaratan tertentu sesuai dengan ciri yang dimunculkannya. Tidak setiap mata pelajaran bisa memakai metode ini, sehingga kejelian dan kepekaan guru pada situasi dan kondisi belajar sangat penting untuk menerapkan kondisi behavioristik. Selanjutnya yaitu kritik terhadap teori kognitivisme. Teori kognitif lebih dekat kepada psikologi daripada teori belajar, sehingga aplikasinya dalam proses belajar mengajar tidaklah mudah.
atau dipraktekkan secara murni, sebab seringkali kita tidak mungkin memahami struktur kognitif yang ada dalam benak setiap siswa. Aplikasi teori belajar kognitivisme dalam pembelajaran, guru harus memahami bahwa siswa bukan sebagai orang dewasa yang mudah dalam proses berpikirnya. Yaitu selanjutnya kritik terhadap teori konstruktivisme. Nah, pada sebuah studi klasik, Nick Kirill dan Donaldson menyatakan bahwa anak sudah mampu memahami konservasi dalam usia yang lebih muda daripada usia yang diyakini oleh Piaget. Studi lain yang mengkritik teori Piaget yaitu bahwa anak-anak baru mencapai pemahaman tentang objek remanence pada usia di atas 6 bulan. Yang ketiga, dan belum lama ini, Bradman menguji pernyataan Piaget bahwa mayoritas anak mencapai formal pada akhir masa kanak-kanak. Proses belajarnya, yaitu peran guru sebagai pendidik, jadi lebih pasif, hanya sebagai fasilitator, dan dapat timbul persepsi yang berbeda antara siswa satu dengan yang lainnya.